Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Dan halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya QC Sidkia Satriani Wijaya dari UPTD SD 2 Situbatu, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang diadaptasi dari dongeng klasik Aesop yang berjudul Petani dan Angsa Ajaib. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang asri, tepatnya di lereng bukit yang dikelilingi sawah hijau, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Pakarta dan Bukerta. Mereka adalah petani sederhana. Setiap hari mereka makan dari hasil panen singkong dan jagung di kebun belakang rumah. Suatu pagi yang cerah, saat Pakarta sedang membersihkan halaman dekat lumbung padi, ia mendengar suara aneh di balik semak-semak. Suara apa itu? Kuek, kuek, kuek. Sepertinya ada hewan yang terjebak. Pakarta mendekat. Di sana ia menemukan angsa yang tampak kelelahan. Pakarta yang baik hati pun membawa angsa itu ke kandang dan memberinya makan. Keesokan paginya, saat Pakarta hendak memberi makannya lagi, betapa terkejutnya ia. Bu, cepat kemari bu, cepat. Ada apa sih Pak? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Bapak lihat tikus lagi di lumbung. Bukan bu, itu angsa yang Bapak tolong kemarin sekarang bertelur emas bu. Bukarta mendekat dengan mata melotot. Di sana ia menemukan sebutir telur emas yang mengkilat dan mengkilau di bawah sinar matahari pagi. Ya, itu telur emas murni. Sejak hari itu, kehidupan Pakarta dan Bukarta berubah drastis. Sang angsa ajaib memberikan telur emasnya setiap paginya, tidak lebih dan kurang 1 hari 1 telur emas. Wah Pak, telur kemarin sudah ibu jual ke pasar kota kita. Sekarang kita punya banyak uang. Kita bisa beli baju baru, beras bulan, bahkan beli sapi untuk membajak sawah. Syukurlah Bu, angsa itu benar-benar membawa rezeki bagi keluarga kita. Kita harus menjaganya baik-baik. Bulan berganti bulan, kenyamanan ini terus berlangsung. Mereka tidak lagi makan singkong rebus setiap hari, melainkan makan lauk pauk yang lezat. Namun seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai berubah di hati Pakarta. Pada suatu malam, Pakarta duduk di teras sambil memandang ke kandang angsa. Bu, sini deh. Bapak sedang berpikir, angsa itu kan mengeluarkan telur emas setiap paginya. Pasti di dalam perutnya ada semacam pabrik emas kan? Benar juga ya Pak, pasti di dalam perutnya ada semacam pabrik emas. Nah itu dia, kenapa kita harus menunggu 1 hari untuk 1 telur? Itu lama sekali. Kalau kita mau beli sawah yang lebih luas, kita butuh waktu berbulan-bulan. Iya juga ya Pak. Tapi bagaimana caranya? Kan kita tidak boleh menyakiti angsa itu. Kita tangkap dia, lalu kita pegang dan kita goyang-goyangkan tubuhnya dengan kuat. Pasti semua telurnya akan meluncur ke mual seperti hujan. Keserakahan telah menutupi pikiran jernih mereka. Mereka tidak sabar lagi. Malam itu juga dengan membawa keranjang besar, mereka mengendap-endap ke kandang angsa. Jangan berisik Bu, nanti dia terbangun. Nah itu dia, ayo kita tangkap. Hap! Pakarta menangkap angsa yang sedang tertidur lelap itu. Angsa itu terkejut dan meronta-ronta. Kuek! 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 Ayo angsa, keluarkan semua telur emasmu.
Pak Karta menggoyang-goyangkan tubuh angsa itu dengan kasar ke atas dan ke bawah. Bu Karta sudah siap dengan keranjangnya di bawah. Ayo Pak, goyangkan lebih kencang lagi. Pasti semua telurnya sebentar lagi akan keluar. Angsa malang itu pusing dan ketakutan. Ia terus mengepakkan sayapnya dengan panik. Tiba-tiba, hush! Angsa itu terbang tinggi, mendarat di atas lumbung padi. Dan pada saat itulah keanehan muncul terjadi. Bulu putih keemasan yang biasanya menyelimuti tubuh angsa itu perlahan pudar tertiup angin malam. Loh Bu, kemana cahaya emasnya? Kenapa bulunya jadi kusam seperti angsa biasa? Pak, coba Bapak lihat. Ada satu telur yang jatuh saat Bapak menggoyang-goyangkan angsanya tadi. Pak Karta mengambil telur itu. Ia merabanya, ia mengetuk-ngetuknya. Ini bukan telur emas Bu, ini ringan. Ini hanya telur biasa berwarna putih. Bapak sih, sekarang kita tidak punya lagi telur emas Pak. Angsa di atas atap itu hanya menatap mereka sejenak, lalu pergi terbang tinggi menembus malam yang tak pernah kembali ke desa itu, meninggalkan Pak Karta dan Bu Karta yang tertunduk lemas di tanah sambil memandangi sebutir telur biasa dan menyesali perbuatannya sambil menangis sejadi-jadinya.